Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ananda sekalian, calon peserta didik baru di Mansatu Langkat. Jumpa lagi kita bersama saya, Pak Ruben, dalam video tutorial kali ini adalah tentang pendaftaran siswa secara online di Mansatu Langkat. Hal-hal yang harus disiapkan sebelum kita mendaftar secara online adalah salah satunya mempersiapkan kartu keluarga yang dimana di dalam kartu keluarga tersebut terdapat nomor induk kependudukan atau disingkat NIK yang nantinya akan digunakan sebagai akun untuk pendaftaran ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara mendaftarnya? Pertama, kita buka browser kita, terserah ya mau pakai browser Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox, Opera Mini, dan lain sebagainya, itu terserah. Buka laman website Mansatu Langkat, yaitu mansatulangkat.sch.id, atau biasa sederhananya disebutkan mansatulangkat.sch.id. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kita ambil tab menu yang paling sebelah kanan, yaitu menu PPDB. Nah, setelah kita klik tab menu PPDB di sebelah kanan, maka di sini akan muncul informasi tentang PPDB yang berkaitan dengan PPDB Mansatu Langkat tahun 2021-2022. Nah, ada beberapa hal informasi yang perlu dipahami seperti mekanisme pendaftaran, alur pendaftaran, waktunya ya, timelinenya, dan yang uniknya di sini ada 2 gelombang untuk tahun ini. Gelombang pertama dikhususkan untuk siswa yang bersedia tinggal di asrama, ini khususnya untuk yang putri ya. Ini dahulu dibuka pendaftarannya semenjak Maret sampai dengan 17 April, kemudian pengiriman berkas dan ujian seleksinya bisa dilaksanakan tanggal 19 dan 20 April. Pengumuman hasil dan daftar ulang sama sesuai dengan petunjuk yang di sini. Kemudian gelombang kedua dimulai dari tanggal 26 April 2021 hingga 10 Juni 2021. Dan seterusnya sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat akun pendaftaran dulu. Ya, yang paling utama kita lakukan itu adalah membuat akun pendaftaran dulu. Bagaimana cara mendaftarkan akun pendaftaran? Ini di sini kita lihat di atas ada tulisan warna merah dan kuning besar ini. Untuk mendaftar silahkan klik link tersebut atau berikut. Klik link berikut. Nanti akan diarahkan ke halaman Mansatu Langkat ppdb.yusmat.id. Nah, di sini kalau sudah memiliki akun, kita tinggal masukkan username dan passwordnya. Namun, untuk peserta yang baru pertama kali mendaftar, maka klik menu warna biru di bawah, yaitu daftar. Seperti halnya ini. Nah, di sini kita akan coba mendaftar sebagai calon peserta didik baru. Saya contohkan misalnya nama saya adalah Jos Araidila. Kemudian nick saya, ini kemudian nicknya yang sudah saya siapkan. Ini nicknya. Nick ini dapat kita lihat dari kartu keluarga. Jadi sediakan kartu keluarga untuk membuat akun ya. Setelah itu kita buat passwordnya. Ini passwordnya terserah. Kalau bisa yang bisa diingat dan rahasia. Kalau mau simple ya cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silahkan. Ini adalah password yang akan digunakan saat kita nanti mau melengkapi berkas pendaftaran. Nah, setelah selesai, kita klik daftar warna merah di bawah, kemudian kita akan masuk ke halaman pendaftaran. Nah, di sini kita akan masuk ke laman yang akan kita menjadi pengisian berikutnya. Ada pilihan lembaga, data diri, data orang tua, data prodi, keterangan lain-lain, lampiran. Nah, saya contohkan si
atas nama si Jos ini memilih jurusan IPS, ya, ada IPA, IPS, agama. Kebetulan di satu angkat jurusannya cuma IPA, IPS, dan agama. Maka kita pilih IPS. Kemudian program pilihannya ini tinggal pilih aja sih. Fisika, geografi, atau tidak akhlak, tidak dipilih pun tidak salah karena kedepannya tidak ada lagi namanya ujian nasional. Kemudian berikutnya kita klik next. Ini ada keterangan calon peserta didik. Kebetulan nama dan beberapa datanya sudah terisi di awal mula tadi. Nomor absen sekolah ini diisi dari sekolah sebelumnya, misalkan 1. Kemudian Nisen, ini Nisen ada 2 ya. Nisen sesuai ijazah, Nisen sesuai Permendikbud. Ini dimungkinkan ada terdapat 2 Nisen yang dimiliki, yaitu sewaktu dulu dia memiliki Nisen misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada perubahan di tahun ini gara-gara mungkin double counting atau hal-hal lainnya sehingga Nisennya berubah di sekolah sebelumnya, baik SMP, SD, ataupun MTS, MI. Nah, menjadi misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Ini contoh ya penulisan Nisen. Dan penulisan Nisen ini harus sesuai dengan aslinya. Nisen ijazah, lihat di ijazah, baik SD, MI boleh, baik MTS, SMP juga boleh, yang mana yang sudah dapat, ataupun dari surat keterangan telah lulus, ataupun surat keterangan sedang aktif di kelas 12 dan telah mengikuti ujian, itu terserah. Kemudian Nisen Permendikbud dilihat dari website ya, dari Permendikbud tentang Nisen, cari nama, tanggal lahir, dan nama orang tua, nanti akan keluar Nisennya. Kemudian tempat lahir ini harus sesuai ijazah, kalau langkat, cempa, dan seterusnya. Tanggal lahir ini sesuaikan, tinggal klik sebelah kanan ini, lahir di tahun berapa, bulan berapa, tinggal sesuaikan saja. Ini misalnya kita lahir di tahun 2005 di bulan Juli tanggal 6. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, agamanya kebetulan Islam dan wajib Islam ya untuk yang masuk MAN. Kemudian provinsinya Sumatera Utara, kemudian kabupatennya pilih Langkat. Kemudian alamatnya misal Jalan Teluk Bakung. Nah, ini contoh ya. Kemudian berikutnya adalah RT RW, berapa nomor RT RW sesuai dengan kakak. Kemudian tinggal dengan siapa, orang tua kah, wali atau kos dan lainnya. Kemudian hobi, isi hobinya misalnya membaca. Cita-citanya misal menjadi pilot. Nah, ini saya contohkan. Setelah isi data, masuk ke pengisian data berikutnya, klik next. Nah, klik next ya. Masuk ke pengisian data orang tua. Nama orang tua misalnya Joni. Kemudian nama ibu Susi. Nah, nik ayah dan nik ibu silahkan diisi sesuai yang tertulis pada kartu keluarga. Kemudian tahun lahir ayah, misalnya ayahnya lahir tahun 1978, ibunya lahir tahun 1988. Kemudian berikutnya adalah tempat lahir ayah, misalnya ayahnya lahir di Medan, tempat lahir ibunya lahirnya di Bandung. Pendidikan terakhir sesuai dengan kartu keluarga diisi. Begitu juga dengan pendidikan ibu, pekerjaan ayah misalnya nelayan, pekerjaan ibu misalnya mengurus rumah tangga. Kemudian penghasilan orang tua. Ini kalau misalnya penghasilan di bawah 1 juta, klik yang di bawah 1 juta. Antara 1 juta sampai 3 juta, pilih 1 juta sampai 3 juta. 3 juta sampai 5 juta, pilih yang ini. Maka kita pilih salah satunya. Saya contohkan antara 1 sampai 3 juta. Alamat, nah misalkan alamatnya Medan. Jalan Pancing misal. Ini contoh ya.
Kemudian nomor HP-nya 0823 bla 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 bla. Nomor HP ibu 08 bla 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 bla. Nama wali. Ini silahkan diisi jika ada wali. Dalam artian tidak tinggal dengan orang tua atau orang tuanya mungkin sudah meninggal dan akhirnya diurus oleh wali atau orang tua angkat atau sejenisnya. Bisa saja ini berperan adalah kakaknya sendiri karena dia tinggal sama kakak atau abang atau saudara lainnya. Kemudian pendidikan wali ini jika ada silakan diisi, jika tidak ada tidak perlu diisi. Nah, kemudian selanjutnya kita klik next ke pertanyaan berikut. Setelah data orang tua selesai, kita masuk ke data periode. Tinggi badan, misal tingginya 170, berat badannya adalah misal 60 ya. Jarak dari rumah ke sekolah, kira-kira aja berapa jaraknya. Kalau lebih dari 5 kilo, klik lebih dari 5 kilo. Kalau dekat, mungkin di bawah 1 kilo atau 2-3 kilo. Kemudian waktu tembus sekolah, kira-kira berapa menit? Di bawah 1 jam. Ini biasanya yang sampai 2-3 jam ini yang di luar. Misalnya di Jakarta, dia harus macet-macet. Nah, mereka ini. Kemudian pilih transport, jalan kaki kah kemari atau dengan kendaraan atau angkutan umum. Kemudian anak keberapa, jumlah saudara selain Anda siapa, berapa. Kemudian klik next. Selanjutnya ini adalah data keterangan lainnya. Data keterangan lainnya. Apakah memiliki kebutuhan khususkah? Kalau ada penyakit atau harus belajar dengan cara ini atau itu, ada yang tidak bisa ribut kah, apalah, alergi dan seterusnya, mohon disampaikan untuk disesuaikan saat pembelajaran. Kemudian nomor kartu Indonesia Pintar, sampaikan nomor kartu Indonesia Pintar jika memiliki, yang nantinya akan dimasukkan ke calon penerima bantuan PIP. Mudah-mudahan lolos dan menerima bantuan PIP. Jadi setiap yang mengisi data ini akan diusulkan pendataan. Berikut keterangan lainnya, lanjut. Di sini kita hampir selesai. Yang perlu diperhatikan kali ini adalah asal sekolah. Asal sekolahnya di mana dulu? Misal asal sekolahnya di MTS Negeri 1 Langkat. Kemudian nomor ijazahnya karena belum keluar, isi dengan garis. Nomor SKU belum keluar, isi dengan garis. Nomor peserta ujian lihat di surat atau tanya dengan guru sekolah sebelumnya. Misal 020202, ini contoh aja ya. Ini contoh. Nah, nomor kartu keluarganya lihat di kartu keluarganya masing-masing. Nah, di sini data yang perlu dilengkapi, pas foto 30x4 background merah. Kita ambil pas foto yang udah kita siapkan. Ini contoh ya, kita ambil satu. Sudah. Kemudian akta kelahiran, surat kelahiran. Nah, ini silakan sudah disiapkan foto akta kelahirannya, dokumennya mana. Nah, misalkan inilah. Kemudian kartu keluarga. Masukkan kartu keluarga, mana kartu keluarga yang sudah disiapkan. Ijazah terakhir. Nah, untuk ijazah terakhir, kebetulan ini belum keluar, SKHU juga belum keluar, raport juga belum keluar, dalam artian raport semester 6 ya. Oleh karena itu nanti untuk ijazah dan SKHU boleh dilewatkan, untuk raport juga boleh dilewatkan, namun raport semester 1 sampai dengan semester 5 harap dikumpulkan pada saat pemberkasan pengiriman berkas ke Man 1 Langkat dilegalisir. Kemudian rekomendasi dari psikolog atau guru ini tidak diisi khusus untuk anak atau
peserta didik yang lewat usia atau belum mencapai usia. Jadi di sini tidak perlu diisi karena biasanya yang masuk alias sudah sesuai dengan perhitungan usia. Klik simpan. Jadi yang perlu diisi tidak semua. Setelah semua data tersimpan, maka beginilah hasil contohnya. Nah, di sini ada foto, kemudian pilihan jenjang, pilihan lembaga, pilihan jurusan IPS, program studi unnya geografi, nama lengkapnya ini datanya terus. Nah, lihat. Nah, kemudian yang perlu kita kerjakan selanjutnya setelah keluar halaman seperti ini adalah menginput data nilai raport. Namun ini ada warning warna merah ya. Perhatian. Pastikan Anda melakukan konfirmasi data pendaftaran di tahap terakhir dalam kurung resume agar berkas Anda dapat diverifikasi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah melakukan konfirmasi pendaftaran. Yang dimaksud dengan konfirmasi pendaftaran adalah mengklik tanda warna hijau di bawah. Kalau sudah warna hijaunya diklik, maka datanya akan tersimpan dan tidak boleh diganggu-gugat lagi. Tapi sebelum kita konfirmasi, kita lihat dulu data yang sudah kita isi itu benar apa salah. Kalau salah, klik warna kuning ubah data. Kemudian setelah benar semua pun, kita harus mengisi di yang warna biru. Data prestasi. Jika ada data prestasi, silahkan inputkan. Apa prestasinya? Tingkat apa? Tingkat provinsi, misal. Kategori apa? Non-akademik. Nama prestasi saya ikut MTQ Syarhil tingkat provinsi juara ketiga misal. Tahun prestasi 2021. Kirimkan piagam penghargaan, sertifikat atau surat lainnya. Kemudian setelah itu simpan. Ada lagi sertifikasi? Tidak ada. Kalau ada lagi, tambahkan lagi. Ada lagi saya di mana? Nasional. Nah, contoh ya. Kalau tidak ada lagi, klik next. Nah. Berikutnya adalah raport. Mata pelajaran matematika, SAP, yang perlu diisi hanya 4 mata pelajaran ya. Ingat saya ulangi lagi pernyataannya. Yang perlu diisi hanya pelajaran yang terdapat di sini. Ya, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris, pendidikan agama Islam yang terdiri dari akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, sejarah. Karena bahasa Arabnya sudah include di sini. Contoh matematika. KKM-nya misalnya 75. Nilai raport di semester 1 80. Semester 2 81. Semester 3 83. Semester 4 84. Semester 5 85. Rata-rata hitung sendiri. Setelah itu klik simpan. Maka data yang kita isikan akan terekam di bawah. Matematika. Lanjut berikutnya adalah bahasa Indonesia. KKM 80. Nilai semester 1 81. Semester 2 82. Semester 3 84. Semester 5 85. Semester 6 28 6. Oke. Rata-ratanya misal 84. Simpan. Maka akan muncul seperti ini. Berikutnya sampai dengan selesai.
semua mata pelajaran yang ada di sini. Khusus yang SMP tidak perlu akidah akhlak, Al-Quran, hadis, fikih dan sejarah. Cuman sampai pendidikan agama Islam. Khusus yang dari SMP cukup sampai pendidikan agama Islam. Kemudian setelah semua selesai, klik next. Maka dia akan kembali ke halaman konfirmasi. Setelah selesai masuk halaman ini, mohon diperiksa dengan baik karena kalau sudah terlanjur salah dan tidak bisa diperbaiki lagi kalau kita sudah klik tombol warna biru, warna hijau. Oleh karena itu, tolong perhatikan jangan sampai lalai untuk mengisi tombol untuk mengkonfirmasi tanggal warna hijau. Jika sudah selesai, maka kita konfirmasi data berikut dengan klik tombol warna hijau. Maka dia akan memastikan apakah benar? Oke. Data terkonfirmasi. Kemudian nomor pesertanya adalah 2 dan silahkan cetak kartu pendaftaran. Nah, di sini kartu pendaftarannya, nomor pendaftarannya sekian, namanya, nicknya ini, pilihan lembaga dan seterusnya. Pernyataan saya mengatakan bahwa data saya yang isikan bla 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 tolong ditandatangani dan lembar pendaftaran inilah yang dibawa bersama berkas yang dikirimkan ke sekolah atau ke Mansatu Langkat. Kemudian bisa kita simpan silahkan atau mau dicetak langsung silahkan. Kemudian maka sesi pendaftaran online ini dinyatakan berakhir. Selamat mendaftar, hati-hati terhadap kesalahan data, mohon lebih teliti. Kami tunggu data pendaftaran Anda secara online. Namun jika terjadi kendala masalah pengisian pendaftaran online, silahkan isi pendaftaran tersebut dengan cara hadir ke Mansatu Langkat. Nanti akan ada panitia penerimaan peserta didik baru yang akan bertugas membantu menjawab semua pernyataan Bapak, Ibu, dan Anda sekalian. Berikut video dari saya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.